sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan akan menyapa kita pada Minggu Eksaudi ini dari Injil Yohanes pasal yang ke-7 ayat 37 sampai dengan ayatnya yang ke-38. Injil Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai dengan 38. Ayat ini cukup pendek, saya akan bacakan bagi kita. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari jemaat Tuhan, tidak seorang pun dari manusia yang tidak membutuhkan yang namanya air. Bahkan ada ungkapan mengatakan lebih baik kita lapar akan makanan daripada haus akan minuman. Kalau kita lapar, apapun bisa dimakan. Tetapi haus itu tidak bisa tergantikan kecuali oleh hanya air saja yang bisa memberikan kita kepuasan akan air. Saudara-saudari, di tengah-tengah kehidupan kita yang haus akan air kehidupan atau lapar dengan makanan-makanan kehidupan, di saat ini melalui firman ini Yesus memperkenalkan dirinya. Dia adalah sumber air kehidupan. Banyak orang dia tidak mau menjadikan dirinya menjadi sumber kehidupan atau sumber sukacita atau sumber berkat. Dia mau hanya ia sendiri yang memiliki berkat dan hanya ia sendiri yang memiliki minuman dan makanan, tetapi sungkan untuk membagikannya. Tetapi Yesus pada kali ini justru dia berseru-seru. Bahkan Yesus tidak berseru-seru di tempat kesepian di mana orang tidak ada untuk memperkenalkan dirinya, tetapi Yesus memperkenalkan dirinya di tengah-tengah keramaian, di sebuah pesta orang Yahudi, pesta Pondok Daun, di mana banyak sekali orang, para hadirin di sana. Kemudian di sanalah Yesus memperkenalkan dirinya, "Akulah sumber air kehidupan." Sering sekali Tuhan Yesus mengidentifikasi dirinya dengan hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan kita. Dan hal-hal itu sangat pokok sekali dalam kehidupan manusia. Artinya ketika Yesus memperkenalkan dirinya, mengidentikan dirinya, itu bukan dengan barang yang tidak dibutuhkan orang, bukan dengan sesuatu hal yang menjadi sampiran yang tidak dibutuhkan orang, tetapi mana yang paling pokok dalam kehidupan manusia, mana yang paling dibutuhkan manusia. Dengan itulah Yesus mengidentikan dirinya supaya orang semuanya membutuhkan dia. Artinya apa yang diidentikan Yesus dengan dirinya merupakan kebutuhan yang sangat mendasar dan sangat dicari dan dibutuhkan orang dan tidak boleh tergantikan. Makanan tidak bisa digantikan apapun. Minuman, air tidak bisa digantikan oleh apapun. Untuk menghilangkan rasa haus kita, itu hanya air yang bisa. Tidak boleh yang lain. Untuk memuaskan rasa lapar kita, itu hanya boleh makanan, tidak ada yang lain. Yesus mengidentikan dirinya dengan makanan, dengan air kehidupan. Jadi sebenarnya bagi kehidupan manusia, khususnya kehidupan orang percaya, Yesus itu tidak boleh digantikan oleh siapapun.
Karena itu adalah Yesus itu kebutuhan mendasar hidup orang Kristen, hidup orang percaya. Jadi kalau dia kebutuhan yang mendasar, oleh sebab itu tidak boleh satu hari pun, sesaat pun kita melupakan Yesus. Karena itu kebutuhan mendasar. Coba bayangkan kalau satu hari kita tidak makan, karena itu kebutuhan pokok kita, maka kita akan uring-uringan, cari ke sana ke sini. Bahkan 2 hari kita tidak bisa mencari makanan, tidak makan, maka kita akan lemah. Dan pada akhirnya lambat laun akan menuju kematian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dalam nats khotbah minggu ini, Yesus kembali memperkenalkan dirinya kepada banyak orang tadi di tengah-tengah pesta itu. Sebenarnya orang-orang yang hadir ketika itu, mereka bukan kehausan dalam arti fisik atau lapar dalam arti fisik, tetapi mereka haus akan sesuatu untuk memberikan kepuasan dalam kebutuhan hidupnya. Mereka berkelimpahan, mereka bisa melakukan pesta, mereka berlimpah minuman dan makanan pada pesta itu. Tetapi mereka merasa ada yang tidak lengkap, mereka merasa haus. Apa itu? Ketenangan batin, ketenangan jiwa. Bisa saja orang memiliki banyak harta, tinggi jabatannya, banyak relasinya, atau kehidupan secara fisik sangat menguntungkan dia. Tetapi ada sesuatu yang tidak bisa ia temukan itu di dunia ini, tetapi hanya boleh didapatkan di dalam Yesus. Dan khotbah ini mengajak kita agar kita memiliki sesuatu itu yang tidak boleh ditawarkan oleh dunia ini, yang tidak dapat ditawarkan oleh dunia ini. Dan dalam nats ini Yesus kembali mengatakan, Dialah sumber air kehidupan, Dialah yang sanggup memuaskan rasa haus kita akan kebutuhan hidup di dunia ini. Jadi lengkap sudah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Bila makanan dan minuman itu kebutuhan pokok kita, Yesus telah mau menjadi makanan, Yesus telah rela menjadi minuman. Bahwa Yesus adalah makanan dan minuman yang dicari-cari orang, yang dibutuhkan orang. Yesus adalah kebutuhan pokok semua orang. Yesus adalah kebutuhan yang tidak boleh digeser, tergantikan oleh siapapun. Oleh sebab itu, apa pesan khotbah bagi kita pada minggu Eksaudi ini? Berserulah kepada. Yang pertama, ada 2 hal, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Yang pertama adalah kita harus meyakini bahwa Yesus adalah kebutuhan pokok, kebutuhan mendasar setiap hidup orang Kristen. Sebenarnya bukan hanya kebutuhan setiap hidup orang Kristen, tetapi manusia di dunia ini, Yesus itu adalah makanan pokok, kebutuhan pokok dalam kehidupan kita. Sama halnya ketika kita lapar, ketika kita haus, apa yang sangat kita butuhkan adalah makanan dan minuman. Tanpa makanan dan tanpa minuman, kita tidak dapat bertahan hidup. Kita tidak berenergi, kita tidak bersemangat, kita tidak dapat berbuat apa-apa, kita tidak dapat beraktivitas, kita tidak dapat bersosialisasi dan sebagainya. Pernahkah kita sadari bahwa makanan itu, minuman itu sebenarnya yang membuat kita mampu mencari, mampu bekerja? Atau apakah kita pernah memahami, menyadari bahwa sebenarnya kebutuhan akan Yesus itu, itulah yang membuat kita mampu berjalan, mampu beraktivitas, mampu berpikir, mampu merencanakan, mampu berprestasi. Sebenarnya Yesus yang membuat kita menjadi itu, menjadi seperti itu. Tetapi banyak sekali kita tidak merasakan itu. Seolah-olah makanan itulah, minuman jasmani itulah yang membuat kita berprestasi, berenergi, bisa mencari makanan, bisa mencari minuman. Tetapi sebenarnya energi air kehidupan yang dari Yesus, dari Kristus, itulah sebenarnya yang memampukan kita bisa menjalani kehidupan ini, sehingga kita bisa bekerja, bisa ke kantor, bisa ke gereja, bisa berdagang, bisa berusaha, dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, untuk memenuhi kebutuhan pokok ini, setiap orang berjuang, setiap orang berani menghadapi tantangan, walaupun resikonya sangat tinggi sekali. Kita perhatikan di zaman ini, begitu sulitnya mencari makan, mencari minum, mencari pekerjaan. Tetapi begitu ada peluang, maka kita berjuang mati-matian. Bahkan menghadapi resiko yang besar sekalipun kita mau. Bahkan pekerjaan
yang memakan risiko yang besar sekali, kita rela bahkan mempertaruhkan nyawa kita pun untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Kita mau. Saudara-saudari, bagaimanakah sikap kita untuk memenuhi kebutuhan iman kita? Kalau makanan jasmani, minuman jasmani, kita mau berjuang, kita rela melepaskan harga diri, kita mau menyerahkan semua tenaga kita, waktu kita, bahkan ada dari tengah-tengah kita untuk mencari makanan dan minuman jasmani itu melalui pekerjaan. Dia harus bangun subuh dan pulang malam harinya, hanya sedikit sekali bertemu dengan anak-anaknya, bertemu dengan istrinya, bersosialisasi dengan sesamanya. Itu untuk apa? Hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup, makanan kita. Kalau kita menyadari itu, sebenarnya 90% hidup kita ini kita peruntukkan untuk mencari makanan dan minuman kebutuhan jasmani kita. Tuhan tidak menuntut banyak dari kita. Minimal seperti itu pun. Seperti ketika kita memenuhi kebutuhan jasmani, kebutuhan makanan dan minuman, begitu pun kita memenuhi kebutuhan rohani kita, kebutuhan akan iman kita kepada Kristus, sebenarnya sudah cukup, bagus sekali menurut Tuhan. Kalau kita banding-bandingkan atau kita pikir-pikirkan, berapalah perbandingan antara kesungguhan kita memenuhi kebutuhan hidup rohani kita daripada kebutuhan jasmani dan rohani kita, jasmani dan makanan dan minuman itu. Kalaupun kita tidak jawab, tetapi kita merefleksikan ini dalam kehidupan kita, maka pada umumnya masih sangat kecil sekali kesungguhan kita untuk mencari air kehidupan itu, makanan rohani itu, yang adalah sangat primer sekali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, bila Abraham Maslow mengatakan bahwa makanan, minuman, atau pangan adalah kebutuhan yang sangat primer, maka firman Tuhan mengatakan bahwa kebutuhan akan Yesus adalah kebutuhan yang sangat primer. Kalau makanan dan minuman itu menurut Abraham Maslow itu adalah kebutuhan primer, pokok dan dasar sekali, maka kebutuhan akan Yesus adalah sangat pokok, sangat dasar sekali, sangat primer sekali. Bila memenuhi kebutuhan jasmani yang primer, kita berani berjuang, berani melepaskan harga diri, menghadapi risiko, bahkan jiwa pun kita relakan untuk hilang, bahkan nyawa pun. Sudah sepatutnya lah ketika kita memenuhi kebutuhan yang primer itu, yang sangat primer itu, yaitu kebutuhan akan Yesus, kita harus lebih berjuang, lebih menyangkal diri, lebih mempertahankan, bahkan mempertaruhkan nyawa kita sekalipun untuk mendapatkannya. Bila kita untuk makanan jasmani kita mau berjuang melepaskan diri, bukankah itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ketika ada orang yang demi kebutuhan pokoknya dia mau mencuri, dia mau korupsi, dia mau melakukan hal-hal yang tidak pantas, bukankah itu orang yang mau melepaskan harga dirinya, melepaskan nilai dirinya? Untuk hal yang jasmani orang mau, kenapa untuk hal-hal yang baik banyak orang yang tidak mau? Bukan untuk mengatakan kita melakukan hal-hal yang tidak baik untuk mendapatkan Yesus. Bila ada orang yang menjual harta bendanya, rumahnya, mobilnya, sawahnya, apapun, demi membutuhi makanan dan minuman dalam kehidupannya, itu karena kebutuhan makan dan minum itu sangat pokok sekali, yang sangat dibutuhkannya. Maaf, mobil, rumah, sawah itu tidak bisa memberi kita makan, tidak bisa langsung kita makan. Tetapi ketika makanan, beras, minuman tidak ada di rumah kita, maka menjual mobil, menjual rumah, menjual sawah pun kita rela, hanya untuk mendapatkan beras dan air seteguk. Itu karena apa? Karena pokok sekali. Apakah kita mau mempertaruhkan segala hidup kita, segala harta kita, segala apa yang kita miliki untuk mendapatkan Yesus yang adalah sangat primer, lebih daripada makanan, lebih daripada minuman itu? Itu yang mau diajak oleh firman ini bagi kita Bapak, Ibu, dan saudara-saudari.
Saya mau ajak kita memahami nas ini secara sederhana. Apabila satu hari kita tidak makan, tidak minum, maka tubuh kita akan lemah, lemas, dan tidak berdaya. Apabila makanan dan minuman kita diambil orang lain, maka kesan yang pertama sekali adalah kita marah. Karena makanan kita diambil, minuman kita diambil. Lain halnya dengan orang yang sabar. Tetapi kebanyakan orang kalau minumannya diambil, makanannya diambil, apalagi tidak dengan sopan, maka dia akan marah. Atau kalau kita perhatikan kehidupan ini, karena makanan, karena minuman, manusia bisa bertengkar, bisa cekcok, bahkan bisa saling bunuh-bunuhan. Itu hanya karena makanan dan minuman. Tetapi dengan makanan, dengan minuman juga manusia bisa berdamai, bisa baikan. Kalau orang Batak, lahar damai, kodi atas misi panganon. Itu makanan dan minuman itu bisa menjadi dampaknya untuk kedamaian, tetapi bisa juga untuk merusak. Demikianlah kebutuhan kita akan air kehidupan itu. Kebutuhan kita kepada Yesus. Sesaat saja kita tidak tinggal dalam Yesus, sesaat saja kita haus akan air kehidupan, maka hidup kita akan lemah, hidup kita akan rapuh, hidup kita tidak berdaya menghadapi kehidupan ini. Mengapa banyak orang yang putus asa? Atau mengapa orang merasa hidupnya hampa, tidak ada arah, tidak ada tujuan, tidak ada ketenangan batin, sementara di sekitarnya banyak sekali yang bisa dinikmatinya, tetapi hatinya tidak tenang karena tidak tinggal di dalam Yesus, karena haus akan air kehidupan. Kenapa perempuan Samaria itu hidupnya tidak tenang? Tetapi ketika Yesus menawarkan akulah air kehidupan, maka dia hidupnya damai dan sejahtera. Bapak Ibu, sudahkah kita memiliki air kehidupan itu? Apakah kita masih haus akan air kehidupan itu? Sekarang Yesus mengundang kita. Apabila air kehidupan itu ada dalam diri kita, maka akan terciptalah kedamaian hati, kedamaian bersama dengan Allah, kedamaian dengan sesama. Orang yang telah memiliki air kehidupan dalam hidupnya akan mengalir air kehidupan. Inilah yang kedua. Inilah pesan khotbah yang kedua bagi kita. Orang yang telah memiliki air kehidupan, maka dalam hidupnya akan mengalir aliran-aliran kehidupan. Sama seperti air. Salah satu ciri air adalah selalu ingin mengalir bila ia sudah penuh. Tidak pernah air berhenti kalau terus walaupun dia sudah penuh. Demikianlah orang yang telah dipenuhi air kehidupan, maka dari dalam hatinya, dari dalam hidupnya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Itu yang dikatakan oleh Kristus. Jadi orang yang dihidupi aliran air kehidupan, yang dipenuhi dengan aliran air kehidupan, dia tidak bisa membohongi dirinya. Pasti secara otomatis dia akan mengalirkan air kehidupan itu. Berarti bila ada orang yang tidak menjadi aliran air kehidupan dalam hidupnya, walaupun dia mengatakan saya sudah menerima berkat kehidupan itu, tetapi tidak pernah mengalirkannya melalui hidupnya, belum bisa dikatakan dia adalah aliran air kehidupan itu. Tetapi orang yang telah menerima air kehidupan, maka dari dalam hidupnya, dari dalam hatinya akan mengalirlah sukacita. Air sukacita, air kedamaian, air kasih, air kesabaran, air kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan yang terakhir, dia akan mampu menguasai dirinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, orang yang memiliki air kehidupan, orang yang memiliki air kehidupan dalam hidupnya akan mengalirkan sikap pertolongan kepada sesamanya. Dia akan mengalirkan bantuan, dia akan mengalirkan dukungan, dia akan menjadi motivator dalam setiap pekerjaan Tuhan. Khotbah minggu ini mengharapkan kita agar menjadi aliran-aliran air kehidupan, bukan hanya untuk menerima air itu saja, tetapi mengalirkannya. Oleh sebab itu, mari kita alirkan air kehidupan yang telah kita terima dari Yesus. Jangan kita biarkan aliran itu berhenti karena sudah penuh, karena bisa busuk, karena bisa basi.
atau kadaluarsa. Tetapi tuangkanlah, alirkanlah agar berganti lagi dengan aliran-aliran berkat-berkat yang baru, berkat-berkat yang segar. Melalui pesta jubileum nanti tanggal 12 Juni, pesta jubileum 150 tahun HKBP yang akan kita rayakan di HKBP Serpong ini, kita diajak, atau bahkan pesta ini menjadi wadah kita, kesempatan bagi kita untuk mengalirkan air rohani yang selama ini kita telah terima dari Kristus. Berkat-berkat itu mari kita alirkan supaya kosong bekal kita, tetapi digantikan dengan yang baru, supaya berkat yang ada dalam kita itu menjadi segar kembali. Bapak Ibu, alirkanlah, jangan dibiarkan stop, jangan dibiarkan berhenti, agar berganti dengan berkat yang baru. Mari kita salurkan, mari kita alirkan. Pasti Kristus akan menggantikannya dengan aliran kehidupan air yang kekal. Amin. Kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan pada minggu Eksaudi ini, berseru kepadamu, karena kami tahu di dalam Kristus ada air kehidupan, air yang sangat kami butuhkan, air kehidupan rohani kami. Tanpa Kristus, tanpa Yesus, hidup kami tidaklah berguna dan tidaklah berdaya dan tidak memiliki apa-apa. Tetapi firman Tuhan pada minggu ini menawarkan bagi kami agar kami menerima, membuka hati kami, membuka sumber-sumber kehidupan agar kami bisa menerimanya. Bapa di surga, jadikanlah kami Tuhan menjadi aliran air rohani kepada sesama kami, pada dunia ini, agar terbukti bahwa kami adalah orang yang telah puas, orang yang telah dipenuhi dengan air kehidupan dari Kristus. Jadikan kami Tuhan menjadi saluran berkat, saluran sukacita, saluran kasih, pengharapan kepada dunia ini, khususnya kepada sesama kami. Terlebih Tuhan, jadikan kami menjadi orang yang tangguh berjuang dan juga mampu mempersembahkan apa yang kami miliki untuk mendapatkan Kristus Yesus sebagai yang primer, yang pokok dalam hidup kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin.